warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah yang ada di Indonesia, yaitu sejarah Sengata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah yang ada di Indonesia, yaitu sejarah Sengata. Mungkin masih banyak orang yang belum tahu asal mula nama kota Sengata, apalagi bagi mereka yang berdatang ke kota tercinta. Katanya Sengata merupakan singkatan dari sangat dan menderita. Tentu hal ini tidak benar. Itu hanya candaan kosong. Katanya Sengata merupakan kota yang kaya. Kaya akan semua hal, batu bara, sawit, minyak, pariwisata, dan potensi lainnya. Dalam penelusuran media viral Kaltim dari beberapa artikel dan sumber, memang asal usul kota Sengata memiliki beberapa versi, namun pada hilirnya saling berkaitan dan bertentangan satu dengan yang lainnya. Pada versi pertama ialah menurut buku Sejarah Sengata yang ditulis oleh Rosihan Ahmad BA, Nasrun Gani, M. Ripai, Dongan, Tom, dan M. Tahar Z, dan kawan-kawan. Ditulis Sengata berasal dari kata sangat, yang maksudnya tersengat, secara mendadak atau tiba-tiba. Dahulu sering terjadi pertempuran antara suku untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Sekitar tahun 1546 pernah terjadi serangan besar-besaran secara tiba-tiba antara suku Kutai yang dipimpin oleh kepala sukunya melawan suku lainnya. Lokasi pertempurannya di hulu sungai Mentoko yang bernama Kepet. Dahulu kota tua bernama di sana. Beberapa orang yang beruntung pernah menemukan benda-benda kuno di tempat itu. Senjata yang digunakan oleh suku Kutai untuk melawan musuhnya menggunakan madu yang dipanaskan hingga mendidih, kemudian dituangkan ke dalam guci. Guci-guci itu tersebut dibawa naik ke atas pohon yang tinggi. Untuk memanjat pohon-pohon tersebut dibuatlah tangga yang bernama behe, yaitu berupa pahatan dari dahan pohon untuk pijakan hingga ke atas dahan untuk bersembunyi. Ketika musuh sudah tepat berada di bawah pohon, madu panas tadi dituangkan dari guci kepada musuh. Musuh-musuh itu merasakan tubuhnya tersengat cairan panas dari madu yang mendidih tersebut. Pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh suku Kutai. Lalu kata sangat tadi diabadikan menjadi nama wilayah yang kemudian jadi Sengata. Pada referensi kedua terdapat pada artikel
yang berjudul Sengata atau Sengata. Buku ini ditulis oleh Arif, mengudara pada Oktober 2008, yang ditulis oleh Nurhansyah SIP dengan judul asli Erau Gemilau Kearifan Masa Silam. Pada buku mengisahkan ada seseorang kerabat Sultan Kutai yang bernama Aji Pao. Ia bersama rombongan meminta daerah yang dapat dikembangkannya sebagai bagian tempat bertani, berburu, dan bermukim. Akhirnya Aji Pao dan pengikutnya menemukan sebuah daerah di aliran sungai yang dijaga makhluk halus. Makhluk yang berjumlah 3 tersebut. Yang pertama adalah Sang Kima, menjaga aliran sungai api-api, dan sekarang menjadi Sang Kima. Kemudian Sang Atan yang sekarang dikenal sebagai daerah Tanjung Santan. Lalu Sang Ata yang menjadi penjaga aliran sungai api-api yang utama dan kini dikenal sebagai Sengata. Ada satu aliran sungai api-api yang menuju laut dan belum ada penjaganya. Daerah itulah yang diminta oleh Aji Pao. Daerah itu dikenal dengan nama Bontang. Sang Atap inilah diadopsi menjadi nama Sengata. Jika diperhatikan, pernyataan ini cukup rasional, bahkan cenderung tepat disematkan atas pernyataan sebagai sejarah Sengata. Pada referensi ketiga menyatakan jika nama Sengata ini memang telah ada sejak sebelum zaman penjajahan, karena diambil berdasarkan nama seorang kepala adat masyarakat Kutai yang sangat terkenal pada masa kejayaan kerajaan Kutai di Tenggarong. Dan nama Sengata tetap disebut demikian hingga negara telah menjadi merdeka. Ini merupakan beberapa referensi asal mula kota Sengata. Dari beberapa referensi tersebut, pembaca dapat menilai mana yang lebih mendekati kesempurnaan. Namun, di balik nama kota Sengata tercatatlah sejarah hingga saat ini nama Sengata sudah berubah. Tak hanya sekali, namun beberapa kali hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1980-an. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, pada perkiraan tahun 1950 sampai 1970, di Sengata banyak dikunjungi pengusaha dari Filipina yang membeli kayu secara besar-besaran, sehingga pada waktu itu penduduk Sengata rata-rata berpenghasilan sangat tinggi, yang dikenal oleh penduduk dengan istilah banjir kap. Inilah salah satu alasan mengapa harga barang di Sengata cukup mahal, oleh karena pengaruh lidah dan dialek orang-orang asing tersebut. Maka nama Sengata menjadi Sengata. Mereka pun selalu menulis Sengata menjadi Sengata. Kenapa perubahan ini bisa terjadi? Hal ini karena pada masa itu belum ada yang peduli atas penamaan daerah. Meskipun berubah sekalipun, yang mana diketahui daerah Sengata ini masih terpencil, belum terjamah oleh modernisasi. Pada akhirnya, nama Sengata secara perlahan-lahan menjadi Sengata. Namun seiring dengan zaman tersebut,
dilanjutkan dengan masuk dan hadirnya perusahaan pertambangan minyak negara yang sekarang bernama Pertamina. Saat itu mulai beroperasi di daerah Sengatan. Pada awal-awal sejak masa survei, banyak pendatang mancanegara dari negara Australia. Lidah mereka pun kerap keseleo. Dalam perkataan kerap menambahkan double TT, sehingga penulisan dari Sengata menjadi Sengata. Nama inilah yang hingga kini dipatenkan sampai sekarang. Demikian cerita sejarah kota Sengata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panggung cerita.